mata aku ke arah ngelewatin wajahnya anak kita dulu kan, gini kan. Terus, loh, aku kaget tuh pas lagi, loh, kok anak kita ketawa ke aku. Kayak cengengesan gitu. Gitu. Loh, aku kan tadi lagi nangis gitu. Dan itu juga suaranya masih nangis. Pas aku udah sampai di atas, aku mulai angkat jemurannya. Pas di pertengahan aku angkat jemuran, aku dengar ada suara perempuan nangis. Ini ada perempuan nangis. Siapa ya gitu kan? Terus kan nangisnya tuh kayak yang sedih banget gitu. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah dari gue, kisah mantan Indigo. Kali ini gue bareng lagi sama istri gue tercinta yang alhamdulillah sehat kondisinya dan mau berbagi cerita selama mendampingi gue, mantan Indigo. Ada cerita apa, Bun, yang mau dibagi buat sobat mantan Indigo kali ini? Ini cerita waktu anak-anak masih kecil. Oh, berarti aku kondisinya masih Iya, dulu kamu kerja masih ya kerja. di daerah Tomang ya? Iya, waktu itu masih kerja. Dan ini tuh sekitar sore gitu kejadiannya. Anak-anak waktu itu masih tidur. Abis sholat asar, aku tuh mau angkat jemuran. Aku angkat jemuran kan, jemurannya tuh ada di atas kan. Aku naik tangga. Dari situ belum ada yang aneh-aneh. Nah, pas aku udah sampai di atas, aku mulai angkat jemurannya. Pas di pertengahan aku angkat jemuran, aku dengar ada suara perempuan nangis. Yang kepikiran sama aku tuh saat itu tuh, ini ada perempuan nangis. Siapa ya gitu kan. Terus kan nangisnya tuh kayak yang sedih banget gitu. Sesegukan apa tangisan meraung-raung gitu kayak atau gimana, Bu? Oh, iya. Itu tuh, tapi panjang banget tuh. Kok nggak kelar-kelar itu juga ya. Aku denger lama gitu. Akhirnya ya, aku nih suara perempuan beneran apa setan gitu. Nah, iya itu. Kamu sempat mastiin nggak? Apa maksudnya kan di atas tuh kan ada yang ke arah genteng kita ya, ada celah-celahnya ya. Sempat nengok-nengok ke situ apa celingukan gitu sambil ngambilin jemuran gitu. Iya, sempet. Aku celingukan. Aku lihat sekeliling gitu ya. Nggak ada yang nggak ada yang serem-serem gitu. Terus karena kan memang kondisinya masih terang juga ya. Jadi aku juga nggak begitu takut karena masih terang. Aku masih berpikiran positif juga. Berarti ini perempuan beneran kali nih. Coba mungkin tetangga kali ya lagi nangis kedengeran. Aku panggil, Bu gitu. Bu, lama juga lagi aku panggil. Aku sempat berhenti dulu kan, nggak ngangkat jemuran. Aku sibuk tengok-nengok sambil manggil, Bu gitu. Terus nggak ada yang, itu masih berlanjut tuh yang nangis. Pikir lama banget dia nangis ya, malah kayaknya sedih gitu. Makin kenceng suaranya apa? Itu tetap suara sama emang, gitu. Suaranya emang kenceng dan tetap sama segitu terus. Terus sekarang ada misalnya lagi juga nggak mungkin dijawab kali ya. Pasti masih nangis juga dia. Yang ada aku jadi ke bawah yang sedih banget gitu karena itu nangisnya tuh lirih banget gitu loh. Malah jadi ikutan baper. Aku jadi baper, aku ikutan nangis gitu. Udah aku selesaiin dulu tuh angkat jemuran. Aku masih berpikirannya nggak serem gitulah karena masih terang, aku nggak takut. Pas lagi aku penasaran, ini kalau aku ke bawah kira-kira masih kedengeran nggak ya suara nangisnya? Oh iya, suaranya cuma di atas saja apa nanti pas turun suaranya masih ada gitu ya? Iya, aku ke bawah lah. Itu udah selesai juga angkat jemurannya. Aku ke bawah, terus di bawah tuh nggak begitu kedengeran kan, lama-lama kan hilang tuh suaranya pas lagi turun tangga. Pas saya udah sampai di lantai bawah,
udah nggak ada tuh suaranya. Aku ke tengah nggak ada juga. Oh, berarti di atas doang gitu. Kamu sempat apa namanya ngecek ke taman belakang nggak suara? Oh iya aku sempat ke taman belakang. Itu udah nggak ada, udah nggak ada suara. Udah nggak ada suaranya. Kayaknya di atas aja gitu. Makanya aku ya Di atas juga cuman di tempat jemuran aja gitu jadi suaranya ya. Iya, malah aku sempet nangis juga lagi. Terus udah gitu aku ke kamar naruh cucian jemurannya. Karena aku penasaran di sini udah nggak ada suaranya. Aku naik lagi ke atas dan emang udah nggak ada juga suara yang nangisnya. Udah selesai kali ya nangisnya gitu kan. Tapi kan aku langsung jadi pas lagi aku turun tuh aku jadi ketakutan, itu baru berasa ketakutan. Apaan ya itu ya gitu. Aku telepon lah kamu, ayah ini ada suara perempuan nangis gitu. Terus kamu bilang, oh nggak apa-apa udah gitu. Aku berharap kamu itu ini dah gitu kan. Karena kamu kan waktu itu masih yang indigo kan. Ya mungkin kondisinya saat itu mau dipanggil lagi dipanggil sama manajer kali pun. Kan kalau semisal dipanggil ke ruangan saya atau nerima telepon kamu lama-lama nggak enak juga gitu sama manajer. Jadi jawabannya cuma gitu doang, oh ya udah nggak apa-apa gitu doang ya. Iya udah nggak apa-apa gitu, nggak usah takut gitu. Ya udah ya. Tapi kamu nggak lihat apa-apa ya? Aku gituin, aku pastiin gitu. Enggak lihat gitu. Abis matiin telepon, udah nggak ada kejadian aneh lagi. Sampai akhirnya kamu pulang. Tapi masih baperan nggak tuh? Masih takut banget. Baperannya karena takut apa karena suaranya sedih jadi ikut ke bawah sedih, Bun? Enggak, karena takut. Karena kan kalau udah gelap maghrib itu, jadi kayaknya aduh ada lagi nggak nih kan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya sampai maghrib sampai aku pulang tuh udah nggak ada lagi ya suara-suara gitu ya. Iya nggak ada. Dan anak-anak juga nggak rewel istilahnya ya sampai maghrib ya. Tapi ada kejadian setelah berapa minggu setelah itulah, sekitar 2 minggu ya. Jadi menjelang maghrib tuh anak kita tuh rewel banget, jadi aku harus gendong dia, sedangkan aku harus nyalain lampu depan, posisinya kan di depan. Aku bawa. Kamu sama anak-anak lagi di kamar utama di yang agak belakang rumah ya posisinya. Iya. Udah gitu aku gendong lah anak kita yang kedua yang rewel itu di bawah untuk nyalain lampu depan. Pas aku nyalain lampu depan begini, kan otomatis nyalain saklarnya. Otomatis tuh mata aku ke arah ngelewatin wajahnya anak kita dulu kan. Gini kan. Loh, aku kaget tuh pas lagi. Kok anak kita ketawa ke aku? Kayak cengengesan gitu. Gitu. Aku kan tadi lagi nangis gitu. Itu juga suaranya masih nangis, bukan suaranya itu sebenarnya masih nangis tapi mukanya kayak anak kecil cengengesan gitu. Iya, tengil gitu ya, cengengesan anak-anak ya. Aku tuh langsung merinding gitu. Kalau bukan anak kita, aku udah lempar kan. Alhamdulillahnya masih inget, Bun. Iya. Nggak refleks langsung dilempar gitu kan? Iya, aku takut banget itu. Aku merinding langsung, takut banget. Terus aku nyalain. Aku lihat lagi mukanya. Pas aku lihat mukanya lagi, muka anak kita lagi. Tapi kondisinya udah nangis. biasa. Mukanya nangis, iya, nangis. muka nangis gitu, nggak bukan cengengesan. Iya. Aku astagfirullahaladzim, berdoa, langsung baca ini kayak ayat kursi kan. Baca terus. Ya Allah, mohon guys, kamu pulang gitu kan. Takut banget aku sampai ini gimana ini, kok bisa berubah mukanya gitu. Bener nggak ya aku lihat tadi tuh gitu. Tapi pas lagi dia ketawa cengengesan, mukanya masih tetap anak kita kan, bukan berubah jadi kayak misalkan kayak muka boneka Chucky gitu kan, jadi serem gitu. Enggak, tetap memang muka anak kita, cuman jadi cengengesan gitu ya. Tapi suaranya nangis. Tuh mukanya ngetawain aku gitu kali. Pikir, ya Allah, apalagi ini. Terus
Aku pikir aku udah yang berusaha udah deh gitu-gitu kan sampai akhirnya ya alhamdulillah kamu gak lama datang karena posisi itu udah maghrib. Terus si AA-nya ya, ini sobat mantan indigo yang kebetulan gue juga memang keturunan Sunda ya, jadi untuk anak pertama alhamdulillah tuh laki-laki ya, sebutannya panggilannya AA. Buat adiknya si kecil alhamdulillah perempuan si cantik itu panggilnya Dede gitu. Jadi ya gue kalau manggil anak gue ya AA sama Dede gitu. Makanya tadi gue ngomong terus AA-nya memang gak rewel sama sekali, dia asik nonton TV aja ya. Iya. Ipin Upin ya nontonannya itu ya, apa SpongeBob biasanya. Ini terus sampai aku pulang si Dede ini memang masih rewel apa udah anteng sih waktu itu saya pulang kan? Udah anteng ya. Udah anteng ya. Baik, setelah ajar maghrib selesai tuh nggak lama dari situ ya udah dia udah mulai anteng. Ya udah setelah itu gak lama kamu datang, lebih tenang lagi kan jadinya tuh. Terus ya udah kamu gendong si dedeknya. Ya udah dari situ udahlah, nggak tahu kenapa jadi ya lebih tenang aja, udah anteng dia. Sampai malam juga ya anak kita itu ya Dede panggilannya memang nggak rewel ya Bun ya. Ya seperti biasa ya, main kotak-kotak itu doang ya. Ada itu nggak kamu lagi malam itu ya, apa mimpi tiba-tiba ada diketawain sama ya, biasanya kan suka, biasanya ya Bun ya, suka ada lanjutan itu kayak begitu, entah tidur gak nyenyak gara-gara mimpi ada yang cengengesan atau gimana gitu, enggak ya? Enggak. Nah, ya alhamdulillah sampai pagi juga kondisi anak-anak malamnya juga nggak ada yang rewel ya. Iya. Besok paginya pun lagi bangun normal ya Bun ya, nggak ya, malam tenang, pagi juga tenang gitu, nggak rewel jadinya ya. Ya jadi begitu sobat mantan indigo, cerita istri gua kali ini ya. Mungkin kalau didengar nggak terlalu panjang ya buat dengerin ini aja, tapi kalau buat yang ngalamin mungkin kayak istri gue 1 menit itu mungkin berasa kayak 10 menit gitu dengan kondisi ngedengar orang nangis ya Bun, malah sampai jadi ikutan baper kayak nonton sinetron yang sedih ya kan. Ditambah lagi nggak lama itu ada kejadian anak gue yang kedua itu si kecil malah mukanya, bukan mukanya berubah ya Bun, jadi harusnya tuh ya anak nangis ya mukanya muka orang nangis, anak kecil lagi nangis gitu, tapi ini ngelihat mukanya cengengesan gitu kan. Ya alhamdulillah istri gue nggak refleks tuh anak gue berdua dilepas gitu, karena kan biasanya kalau kita takut refleks dilepas gitu kan. Ya, alhamdulillahnya masih Allah ngasih perlindungan buat sama anak sama istri gue gitu saat itu, jadinya nggak ada kejadian-kejadian yang nggak diinginin lah sama kita berdua gitu. Sampai malam pun anak-anak tenang, istri gue juga alhamdulillah tidurnya nggak ada gangguan lagi gitu ya. Ya alhamdulillah. Untuk kali ini segmen serunya jadi istri mantan indigo dengan cerita dari istri gue seperti ini. Insya Allah nanti istri gue mau berbagi lagi cerita-cerita yang lainnya. Dia lagi nginget-nginget dulu nih, soalnya banyak ya Bun kejadiannya. Bukan cuman banyak sih sobat mantan indigo ya. Terlalu banyak buat seorang istri yang tadinya normal-normal aja tiba-tiba punya suami atau punya laki ini kayak gue gitu. Jadi jangan lupa subscribe channel gue ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan indigo.